Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Lina. Sehari-hari saya bekerja di ambulans gawat darurat 118. Kali ini saya akan membawakan materi tentang shock selama 40 menit ke depan. Jika ada materi yang tidak dipahami atau kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman silahkan ditanyakan setelah selesai sesi presentasi. Mohon disimak baik-baik presentasi berikut ini. Saya akan share slide-nya. Bagaimana? Apakah slide-nya cukup jelas terlihat? Ya, kalau kurang jelas, teman-teman boleh acungkan tangan atau langsung boleh chat ya. Apa sih itu shock? Ya, sebelum kita ke pemahaman tentang shock, mari kita lihat skenario berikut ini ya. Dan skenario ini akan kita diskusikan setelah selesai presentasi. Laki-laki 18 tahun terlibat tawuran dengan keluhan sakit di bagian torso, mengeluh sesak bernafas, korban dipukuli di bagian tubuh dan terlihat banyak memar di ekstremitas atas. Korban terlihat pucat dan bingung, kemudian pernafasannya 26 kali per menit, serta nadinya 126 kali per menit. Apa yang menjadi prioritas penanganan pada pasien tersebut? Ya, nah skenario ini akan kita jawab setelah sesi presentasi. Baik, sekarang kita langsung ke slide berikutnya. Apa sih tujuan kita mempelajari shock ya? Yang kita harapkan nanti adalah teman-teman mampu mengerti definisi dari shock pada pasien trauma. Ya, dan ini teman-teman juga bisa membaca langsung di buku panduan yang sudah teman-teman terima ya. Kemudian mampu memahami fisiologi dari shock, tanda dan gejala dari shock, serta memahami klasifikasi derajat dari shock khususnya pada shock yang disebabkan karena perdarahan ya. Berikutnya teman-teman pun harus memahami tipe-tipe shock pada pasien trauma serta memahami penanganan pasien dengan shock ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan shock ya? Shock adalah inadekuat atau tidak adekuatnya atau tidak tercapainya perfusi dan oksigenisasi ke sel ya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya shock? Nah, untuk mengetahui penyebab terjadinya shock, tentu kita harus mengetahui anatomi dan fisiologi dari sistem sirkulasi. Nanti akan terjawab kenapa bisa terjadi shock ya. Nah, sebisa mungkin shock ini memang harus kita hindari karena seperti yang kita tahu bahwa seluruh tubuh kita, seluruh sel di dalam tubuh kita itu makanan utamanya adalah oksigen dan glukosa ya. Jadi jangan sampai tubuh kita atau pasien-pasien yang kita tangani kekurangan oksigen yang berakibat bisa menjadi shock ya. Baik, kita lihat sistem sirkulasi darah ya. Sekilas tentang peredaran darah besar pada manusia yang saya yakin teman-teman ini sudah ada di setiap mata pelajaran ketika kita waktu kuliah. Ya, ini hanya sekedar review saja ya. Peredaran darah besar pada tubuh manusia. Darah kotor artinya darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali masuk ke jantung kita melalui jantung kanan ya, khususnya pada atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Berikutnya dari atrium kanan, setelah tekanan di atrium kanan meningkat, setelah tekanan di atrium kanan meningkat, maka akan menyebabkan katup tricuspidalis membuka ya, yang mengakibatkan darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah akan dialirkan ke paru-paru ya melalui arteri pulmonalis.
Di paru-paru akan terjadi proses difusi, yaitu pertukaran antara oksigen dan CO2, sehingga darah akan kembali menjadi darah bersih, artinya darah yang kaya akan oksigen. Setelah darah tersebut menjadi bersih, maka oksigen akan kembali ke jantung kiri, tepatnya yaitu ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, yaitu satu-satunya vena yang membawa darah bersih yang hanya ada di jantung, ya. Dari atrium kiri, setelah tekanannya meningkat, maka akan menyebabkan katup mitral terbuka sehingga darah akan masuk ke ventrikel kiri, ya. Dari ventrikel kiri, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Jelas ya? Jadi kalau kita ibaratkan di kehidupan kita sehari-hari, sistem sirkulasi darah pada manusia itu mirip seperti pompa pipa air, ya. Pompanya itu adalah jantungnya sendiri, airnya itu adalah darahnya sendiri, pipanya itu adalah pembuluh darahnya. Jadi 3 komponen ini harus berfungsi dengan baik. Nah, dari sini kita bisa tahu apa sih penyebab dari shock. Contoh begini, kalau misalkan pipanya bagus atau pembuluh darahnya bagus, airnya cukup, tapi pompanya rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan darah atau oksigen tidak sampai ke sel atau jaringan. Atau sebaliknya, kalau misalkan pompanya bagus, ya, pipanya bagus, tidak ada masalah, tapi darahnya atau airnya sedikit, ya, itu sama akibatnya yang menyebabkan darah atau oksigen juga tidak adekuat untuk tidak adekuat ke sel atau ke jaringan. Atau bisa juga airnya cukup, pompanya bagus, tapi pipanya bocor, ya. Maka sama efeknya, akibatnya pasien akan mengalami shock, ya. Jadi 3 hal ini, pompa, pipa air, jantung, pembuluh darah dan darah ini harus berfungsi dengan baik, gitu ya. Teman-teman, tentang metabolisme sekarang, di dalam tubuh kita, ya, seluruh sel dan jaringan itu memerlukan oksigen untuk metabolisme, ya. Nah, metabolisme yang menggunakan oksigen itu disebut dengan metabolisme aerobik. Dengan metabolisme aerobik ini akan menghasilkan energi yang disimpan dalam adenosin trifosfat atau kita sebut ATP, ya, yang sangat berperan dalam berlangsungnya metabolisme dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita kekurangan oksigen, maka metabolisme akan berubah menjadi metabolisme anaerobik, ya. Jadi oksigennya sedikit, maka ATP yang dihasilkannya pun menjadi sedikit. Jadi energi yang dihasilkan untuk metabolisme di dalam tubuh kita menjadi sedikit. Nah, efek samping dari metabolisme anaerobik ini akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat ini akan berpengaruh merubah asam basa di dalam darah sehingga menyebabkan kebocoran pada sel-sel dinding pembuluh darah. Ini sangat berbahaya, akan mengakibatkan racun, ya. Maka efek yang paling fatal adalah akan mengakibatkan kematian sel-sel pada jaringan, ya. Nah, ini adalah sekilas tentang fisiologi dasar dari jantung, ya. Review saja teman-teman tentang cardiac output. Apa sih itu cardiac output atau curah jantung, ya? Cardiac output atau curah jantung adalah volume darah yang dipompakan dalam 1 menit, ya. Sedangkan stroke volume atau isi kuncup adalah volume darah yang dipompakan dalam 1 kali jantung kontraksi. Stroke volume normalnya adalah sekitar 70 sampai 80 cc. Jadi cardiac output itu didapat dari stroke volume dikali heart rate. Contoh, stroke volumenya 70, heart rate-nya 70 kali per menit. Berarti cardiac output-nya adalah 4.900 atau 4,9 liter per menit. Jelas ya?
Oke. Berikutnya adalah shock. Kita masuk ke jenis-jenis dari shock. Nah, kembali ke anatomi yang tadi sudah saya jelaskan, berdasarkan dari sistem sirkulasi tadi, maka shock itu dibagi 3 ya. Jika darahnya yang berkurang atau airnya yang berkurang, maka akan terjadi shock hipovolemik atau hemoragik. Tapi jika pipanya yang bocor ya, sehingga akan mengganggu penghantaran atau pendistribusian darah ke seluruh sel, maka disebut dengan shock distributif ya. Tapi jika pompanya atau jantungnya yang terganggu fungsinya, maka akan terjadi shock kardiogenik ya. Jadi ada shock hemoragik, shock distributif, dan shock kardiogenik. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke shock hipovolemik atau shock hemoragik ya. Shock hemoragik merupakan penyebab terbesar pada kasus trauma. Jadi kalau teman-teman melihat ada pasien dengan tanda dan gejala dari shock ya, pasien trauma maksudnya, kemudian ada tanda dan gejala dari shock, maka yang kita pikirkan pertama penyebabnya adalah karena hemoragik atau hipovolemik ya. Jadi si darahnya atau isi vaskulernya dia berkurang. Kemudian shock distributif ya, atau dalam menghantarkan darahnya ada hambatan karena fungsi dari pembuluh darahnya terganggu. Nah, biasanya shock distributif ini dia disebabkan karena neurogenic shock atau spinal shock. Nanti ada di slide berikutnya ya. Kemudian kalau shock kardiogenik adalah fungsi pompa atau fungsi jantungnya yang terganggu. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan cedera jantung atau salah satu contohnya adalah tamponade jantung ya. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari shock hipovolemik ya. Sesuai dengan tujuan yang tadi kita ingin capai, teman-teman harus mampu mengetahui klasifikasi dari shock hipovolemik. Ya, jadi ada 4 derajat di sini. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Shock derajat 1, shock hipovolemik derajat 1, itu kehilangan darah kurang lebih 15% atau kurang dari 750 mili. Tapi tidak semua harus kurang dari 750 mili ya, karena komposisi darah dalam tubuh seseorang itu berbeda tergantung dari berat badannya ya. Komposisi cairan atau darah dalam tubuh seseorang itu normalnya sekitar 70 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan kehilangan darah, misalkan berat badannya 70 cc, berat badannya 70 kilo, berarti komposisi darah atau cairan dalam tubuhnya adalah 70 dikali 70, jadi sekitar 4.900 cc atau 4,9 liter. Nah, berarti 15% dari 4,9 liter itu berapa? Jadi kehilangan darah tersebut maka kita kategorikan shock hipovolemik derajat 1 ya. Kemudian shock hipovolemik derajat 2 itu kehilangan darah sekitar 15-30% dari total cairan pada tubuh ya. Untuk kelas 3 yaitu kehilangan darah sekitar 30-40% dan kelas 4 kehilangan darah lebih dari 40%. Berikut adalah tanda dan gejala dari masing-masing shock hipovolemik sesuai dengan kelasnya. Di kelas 1 belum ada perubahan yang signifikan ya. Di sini nadi atau heart rate itu masih normal yaitu kurang dari 100, sedangkan di kelas 2 ya ini perbedaannya. Nah, di kelas 2 heart rate-nya sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Di kelas 3 yaitu 120 sampai 140 kali per menit dan di kelas 4 lebih dari 140 kali per menit. Kemudian dari frekuensi nafas, untuk kelas 1 juga masih normal, frekuensi nafasnya sekitar 14 sampai 20 kali per menit. Kemudian di kelas 2, frekuensi nafas sudah mulai ada peningkatan yaitu sekitar 20 sampai 30 kali per menit. Kelas 3, 30 sampai 40 kali per menit dan kelas 4 lebih dari 35 kali per menit.
Kemudian untuk shock hipovolemik derajat 1 kita lihat dari tekanan darah ya. Untuk kelas 1 tekanan darahnya cenderung dia masih normal atau kalaupun meningkat juga hanya sedikit peningkatannya ya. Untuk kelas 2, 3 dan 4 sudah mulai turun ya. Tekanan darahnya sudah mulai turun ya. Kemudian untuk tingkat kesadaran kelas 1 dia hanya sedikit bingung. Kelas 2 sudah mulai pertengahan nih bingungnya sudah lebih berat daripada kelas 1. Kemudian kelas 3 dia bingung dan mungkin juga dia tidak sadar ya. Untuk kelas 4 dia confused atau mungkin juga dia tidak sadar ya. Kemudian kebutuhan cairan yang diperlukan pada masing-masing kelas dari shock hipovolemik di kelas 1, kelas 2 masih membutuhkan kristaloid ya. Nah, kelas 3 dan kelas 4 sudah membutuhkan selain cairan kristaloid juga dipersiapkan untuk pemberian transfusi darah gitu ya. Artinya gini teman-teman, mengenali shock hipovolemik ini jangan sampai terlihat gejala yang lebih berat. Jadi di awal ketika kita sudah melihat ada pasien dengan perdarahan yang banyak, meskipun belum ada tanda-tanda jelas dari shock ya, misalkan ini masih dari kelas 1, tetap kita harus persiapkan untuk melakukan penanganan pada shock. Ya, jadi jangan ya intinya gini, penanganannya jangan sampai menunggu shock itu menjadi lebih berat, gitu ya. Sekarang kita masuk ke shock neurogenik ya. Shock neurogenik ini lebih sering cenderung terjadi pada cedera spinal ya, karena gangguan hilang sistem saraf simpatik. Ya, sehingga di sini menyebabkan kontraktilitas dari pembuluh darah menjadi berkurang sehingga pembuluh darahnya menjadi melebar atau vasodilatasi. Di sini sistolik diastoliknya cenderung menurun ya. Pulse pressure cenderung normal atau melebar. Pulse pressure itu yaitu tekanan jarak antara sistolik dan diastolik ya. Dan di sini kulitnya hangat, kering ya pada ekstremitas atau pada jadi kulitnya itu dia pada daerah yang cedera itu dia menghangat dan cenderung kering. Berbeda dengan shock hemoragik. Kalau shock hemoragik justru kulitnya dia lembab, dingin dan pucat ya. Kemudian shock kardiogenik ya. Ini biasanya terjadi pada kegagalan jantung memompa ya. Bisa disebabkan karena faktor internal atau eksternal. Faktor internal ini biasanya disebabkan karena kerusakan otot jantung ya atau gangguan katup jantung. Sedangkan faktor eksternal biasanya banyak juga disebabkan karena trauma, bisa disebabkan karena tamponade jantung atau tension pneumotoraks ya. Sehingga ini mengganggu fungsi kerja jantung untuk memompa. Ini yang disebut dengan shock kardiogenik ya. Nah, ini adalah tanda-tanda vital yang berhubungan dengan shock ya. Ada shock hipovolemik, shock neurogenik dan kardiogenik. Dilihat dari suhu kulit, warna kulit, tekanan darah, tingkat kesadaran dan capillary refill time ya. Sekarang kita lihat dari suhu kulit ya. Untuk hipovolemic shock dan kardiogenik shock ini hampir sama. Jadi kulitnya dingin dan lembab ya. Kalau neurogenik shock itu cenderung hangat dan kering. Kemudian dari warna kulit pada shock hipovolemik dan kardiogenik juga cenderung sama. Dia pucat ya dan cyanosis. Sedangkan pada shock neurogenik kulitnya pink, artinya tidak ada perubahan warna ya. Kemudian pada tekanan darah semua masing-masing shock hipovolemik, neurogenik dan kardiogenik cenderung tekanan darahnya turun ya. Kemudian tingkat kesadaran untuk shock hipovolemik dan kardiogenik, kalau derajat shocknya sudah berat, artinya kehilangan darahnya sudah berat, maka akan terjadi penurunan kesadaran ya. Untuk neurogenic shock kadang tidak terjadi penurunan kesadaran ya.
Kemudian untuk capillary refill time-nya, di situ CRT-nya ya, normal CRT kan kurang dari 2 detik ya, 2 sampai 3 detik. Nah, untuk hypophalamic shock dan cardiogenic shock, maka capillary refill-nya dia melambat, bisa lebih dari 3 detik. Sedangkan untuk neurogenic shock, capillary refill-nya cenderung normal. Jadi untuk hipovolemik dan cardiogenic shock, tanda dan gejalanya hampir mirip ya. Bukan hampir lagi tapi mirip sama ya, karena sama-sama darah di situ yang terakumulasi atau yang keluar. Sedangkan neurogenic shock dia berbeda karena bukan darah yang bukan darahnya yang berkurang ya, bukan isi vaskulernya yang berkurang. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa pada pasien trauma, maka biasanya mengalami shock hemoragik. Artinya, ketika teman-teman melihat ada tanda dan gejala dari shock pada pasien trauma, maka yang kita pikirkan pertama adalah penyebabnya shock hemoragik. Jadi jangan pikirkan yang lain dulu ya. Sampai nanti dibuktikan ini apakah benar-benar karena shock hemoragik atau shock yang lain ya. Nah, ketika kita menemukan pasien shock pada pasien trauma, maka tadi penyebabnya adalah perdarahan. Maka teman-teman harus segera cari sumber perdarahan, baik eksternal maupun internal. Ya, periksa seluruh tubuh pasien, baik bagian depan, belakang, atas, bawah. Ya, apakah ada perdarahan yang keluar atau tidak. Kemudian kalau tidak ada perdarahan eksternal, maka segera pikirkan adanya perdarahan internal ya. Ada beberapa organ yang mampu menampung darah lebih dari 1 liter, yaitu toraks ya, kemudian abdomen, retroperitoneal, kemudian pelvis dan tulang panjang atau femur. Jadi kalau teman-teman tidak melihat ada perdarahan eksternal, tapi pasiennya shock, maka segera cari sumber perdarahan internal ya di 5 bagian ini ya. Sekali lagi, cari mungkinkah ada perdarahan di toraks, abdomen, atau retroperitoneal. Kemudian cek pelvisnya apakah ada fraktur atau tidak, dan periksa tulang panjang khususnya pada bagian femur ya. Baik, nah bagaimana sih cara penanganan shock ya? Sebetulnya sama dengan pasien-pasien yang lain. Jadi kita menggunakan prinsip initial assessment, penilaian pertama yaitu primary survey ya. Dilihat airway-nya ya. Kemudian kalau ada masalah segera atasi sesuai dengan penyebabnya. Kemudian lihat breathing-nya, nilai breathing-nya. Kalau ada masalah segera tangani sesuai dengan penyebabnya. Baru kemudian sirkulasi ya, dilihat apakah ada perdarahan eksternal atau tidak. Kalau tidak ada, coba cari perdarahan internal. Berikutnya, periksa tingkat kesadaran, disability-nya, dan exposure. Buka seluruh pakaiannya, cari jejas atau cedera lain yang mengancam nyawa, jangan lupa cegah hipotermi ya. Nah, kalau primary survey sudah stabil, airway breathing sirkulasi disability-nya sudah stabil, baru kita masuk ke survei sekunder ya. Dilihat anamnesenya ya, cari kompak penyebabnya ya. Kemudian pemeriksaan fisik from head to toe, jangan lupa periksa semua lubang, tanda-tanda vital ya, dan lain-lain. Jangan lupa teman-teman pada saat primary survey ya, tanda dan gejala shock di C ya, masih di C. Maka harus betul-betul perhatikan apakah ada penurunan kesadaran atau tidak. Jadi setelah kita airway breathing sirkulasi ya, di sirkulasi cek apakah ada tanda-tanda shock jelas atau tidak ya. Perhatikan apakah ada takikardi atau nadinya lebih cepat atau tidak, respirasinya bagaimana, apakah ada penurunan kesadaran, bagaimana kulitnya pucat, dingin atau lembab, periksa capillary refill-nya, kemudian periksa tekanan darah dan pulse pressure-nya
ya. Jadi sebelum kita ke secondary survey, yakinkan bahwa ABC-nya bagus. Khusus di C, teman-teman harus lebih teliti pada tanda dan gejala shock. Kalau di awal sudah ditemukan kulitnya pucat, dingin, lembab, kemudian takikardi, itu sudah indikasi kalau pasien tersebut adalah shock. Kemudian kalau di primary survey kita belum bisa menentukan, belum bisa memeriksa tekanan darah dengan menggunakan alat tensimeter, maka teman-teman boleh ngecek nadinya ya, yaitu di arteri radialis, femoralis dan karotis. Artinya begini, ketika primary survey kita tidak bisa melakukan pengukuran tekanan darah nih. Coba cek nadi radialisnya atau arteri radialisnya. Jika arteri radialisnya masih berdenyut dengan kuat, iramanya teratur, berarti kira-kira sistoliknya itu di antara 80 sampai 90 mmHg. Jadi pasien masih belum dalam keadaan shock. Tapi kalau misalkan nadi di arteri radialisnya tidak teraba atau teraba tapi lemah ya, kemudian dangkal, coba kita cek di arteri femoralisnya ya. Jadi kalau arteri radialisnya tidak berdenyut atau tidak teraba atau lemah, coba cek di arteri femoralis. Jika arteri femoralisnya dia berdenyut keras ya, cukup kuat, berarti kurang lebih sistoliknya sekitar di 70 mmHg. Tapi kalau di femoralisnya tidak teraba, coba teman-teman raba di arteri karotis, arteri yang terbesar yang terdekat dengan jantung. Jika di arteri karotisnya dia masih teraba, maka kurang sistoliknya sekitar 60 mmHg ya. Jadi ingat, di radialis sistoliknya kurang lebih 80 sampai 90 mmHg, di femoralis sekitar 70, kemudian di karotis sekitar 60. Jadi kalau misalkan sistoliknya di bawah 90, sudah dipastikan pasiennya dalam keadaan shock di derajat 3 atau 4 ya. Nah, ulang lagi sekarang ya, ini lebih jelasnya. Jadi kalau penanganan pada pasien shock adalah selalu primary survey dulu. Airway selalu kontrol cervical, perhatikan apakah ada ada nggak tanda dan gejala dari fraktur cervical, ya. Kemudian dengarkan suara napasnya, apakah ada suara tambahan atau tidak. Kalau airway-nya ada masalah, atasi sesuai dengan penyebabnya. Breathing pun jangan lupa teman-teman harus kontrol ventilasi tambahan. Perlu nggak ventilasi tambahan ya? Perhatikan respirasinya ya. Jika saturasi oksigen kurang dari 95%, berarti pasien tersebut memerlukan oksigen. Periksa, inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi di daerah lapang dadanya. Apakah inspeksi peranjakan dadanya simetris atau tidak, dengarkan bising napas dan bunyi jantung ya. Kemudian palpasi apakah ada krepitasi atau tidak di sekitar toraksnya. Kemudian perkusi, dengarkan suara perkusinya apakah sonor, hipersonor atau dullness ya. Atasi sesuai dengan penyebabnya. Berikan oksigen tambahan ya kepada pasien trauma. Jika pasiennya terlihat sesak, maka dianjurkan untuk memberikan oksigen dengan saturasi tinggi. Boleh dengan non-rebreathing mask atau dengan big valve mask kalau diperlukan ventilasi tambahan. Berikutnya di C, ini yang sedang kita bahas ya. Di sirkulasi jangan lupa stop perdarahan, kontrol perdarahan. Perhatikan apakah ada tanda dan gejala dari shock, yaitu tadi nadinya cepat, lemah, apakah reguler atau irregular iramanya. Perhatikan akralnya, apakah pucat, dingin, lembab, adakah sianosis. Nah, kalau sudah sianosis berarti pasiennya sudah shock berat ya. Kapilari refillnya diperiksa, dicek apakah lebih dari 3 detik CRT-nya. Jika memang ada tanda dan gejala dari shock, maka segera cari sumber perdarahan internal dan eksternal, stop perdarahan, lakukan penggantian volume cairan ya. Jadi penanganan shock pada pada primary survey sebetulnya simpel, hanya stop bleeding dan resusitasi cairan ya.
Ini jika ada sumber perdarahan eksternal, jadi teman-teman boleh bisa menghentikan perdarahan tersebut dengan cara balut tekan ya, atau bisa dengan dielevasikan tungkainya yang mengalami perdarahan lebih tinggi daripada jantung. Boleh dipasang balut bidai kalau terjadi fraktur ya. Dan jika lukanya dia berantakan atau enggak rapi atau terjadi luka amputasi ya, maka teman-teman boleh melakukan balutan tourniquet ya. Dan ini nanti teman-teman bisa praktekkan saat sesi praktikum langsung temu muka. Tapi jangan lupa tetap jaga jarak ya. Perhatikan protokol kesehatan. Oke, jadi ini adalah cara menghentikan perdarahan eksternal. Nah, jadi untuk menghentikan perdarahan, teman-teman harus lihat apa ya, ada nggak sumber perdarahan. Kalau ada, segera lakukan sesuatu ya. Jadi see something, do something. Lihat, lakukan sesuatu ya. Tadi bisa dengan balut tekan ya. Bisa kalau fraktur bisa dengan balut bidai, bisa meninggikan atau mengelevasikan tungkai ya, atau kalau luka amputasi atau lukanya remuk boleh dilakukan teknik tourniquet ya. Nah, untuk resusitasi cairan atau penggantian volume cairan, maka teman-teman boleh akses venanya melalui vena periper ya. Penggantian cairan melalui intravena atau intraoseus ya. Untuk intraoseus sekarang tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi boleh dilakukan pada orang dewasa, tapi memerlukan alat tentunya ya, karena tulang orang dewasa kan sudah keras, sulit untuk ditembus jarum kalau hanya dengan tangan saja ya. Tapi di kita belum familiar ya, mudah-mudahan sebentar lagi bisa ini lebih mudah, jadi kita bisa melakukan intraoseus pada pasien-pasien shock, apalagi yang venanya sudah kolaps ya. Kalau shock pasti venanya kolaps, sulit untuk melakukan akses vena IV ya. Kemudian kalau melakukan pemasangan infus atau IV kateter, maka jenis jarumnya adalah jarum yang nomor 16 ya, 2 jalur. Jangan lupa teman-teman, pada penanganan shock adalah perhatikan hypotensive resuscitation ya. Apa sih hypotensive resuscitation? Di sini artinya gini, dalam pemberian cairan cukup sampai batas sistolik sekitar 90 mmHg ya. Jadi jangan pernah mencoba menjadikan tensi menjadi normal. Jadi pada kasus shock hemoragik ini, kalau memang 1 liter tensinya sudah mencapai sekitar 90 mmHg atau nadi radialisnya sudah teraba, kuat, iramanya teratur, berarti sudah cukup, jangan diguyur lagi ya. Kenapa kok nggak boleh lebih dari 90 mmHg ya? Ini dikhawatirkan kalau kita terus misalkan tensi sistoliknya sudah 90, terus kita guyur terus supaya tensinya menjadi normal, misalkan ingin menjadi 120. Maka yang dikhawatirkan adalah pembekuan darah yang sudah membeku. Kalau kita loading terus dengan cairan, tensinya dia naik di atas 90, maka bekuan darah yang sudah membeku tadi akan lepas. Maka yang dikhawatirkan akan terjadi perdarahan ulang ya. Jadi pada penanganan shock penggantian volume cairan, perhatikan hypotensive resuscitation. Artinya tadi batas pemberian cairan cukup sampai sistolik mencapai 90 mmHg. Jangan lupa cegah hipotermi, maka cairan yang dianjurkan pun kristaloid yang hangat ya. Kemudian periksa disability respon tingkat kesadarannya ya. Nah, ketika pasiennya dia respon tingkat kesadarannya bagus ya, misalnya pasiennya kooperatif atau GCS-nya sekitar 15 ya, berarti kemungkinan besar shocknya sudah tertanggulangi ya, artinya stabil sementara ya. Perhatikan juga respon resusitasi cairan. Berikutnya adalah lihat kulitnya ya.
akralnya. Misalkan awal ditemukan pasiennya pucat, dingin, setelah dilakukan resusitasi cairan bagaimana? Apakah ada perubahan atau tidak? Apakah kembali menghangat atau tidak? Ya, nadinya di awal ditemukan misalkan cepat, lemah, ya. Setelah dilakukan resusitasi cairan gimana? Apakah ada perbaikan? Apakah nadinya menurun? Kemudian kuat atau tidak, ya? Diperhatikan di situ. Dan teman-teman boleh lihat juga respon resusitasi cairan dengan melihat produksi urin per jam, ya. Nah, di sini kalau misalkan produksi urinnya masih kurang, ya, produksi urin normal untuk orang dewasa kan sekitar 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau produksi urinnya dia masih kurang, berarti kemungkinan pasiennya masih shock. Kemudian perhatikan tekanan darahnya. Kalau teman-teman tidak memungkinkan untuk memeriksa tekanan darah dengan alat tensimeter, tadi Bu yang saya bilang boleh lakukan pemeriksaan nadi di arteri radialis, femoralis, dan karotis. Perhatikan respon dari resusitasi cairan seperti itu ya. Kemudian ini tadi yang tadi saya bilang untuk ini sudah saya jelaskan tadi di awal untuk resusitasi hipotensi ya. Jadi batas sistolik yang ingin dicapai adalah 80 sampai 90 mmHg. Stop di situ, nggak usah diguyur lagi, maka berikan cairan sesuai dengan kebutuhan. Ya, khusus untuk pasien dengan TBI atau trauma brain injury atau trauma kepala, maka batas sistolik yang ingin dicapai adalah sekitar 100 mmHg. Ya. Dan di sini cairan yang keluar perdarahannya pasti akan lebih banyak ya. Pokoknya intinya gini teman-teman, pada saat kita melakukan penggantian volume cairan, ingat perhatikan hipotensi resusitasi ya. Ini adalah contoh dari akses intraosius ya, pemberian cairan melalui intraosius. Ini menggunakan alat seperti alat tembak seperti ini ya. Karena kalau kita langsung nusuk ke sumsum tulang ini akan sulit kalau tidak pakai alat seperti ini ya. Maka lokasinya ini lebih tepatnya adalah satu jari di bawah patella atau di tulang tibia ya. Sepertiga bagian kaudal tulang tibia atau lebih tepatnya di satu jari di bawah lutut atau patella ya. Ini contoh alatnya. Ini volume darah tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa volume darah manusia kurang lebih 7% dari berat badan atau 70 cc per kilogram berat badan. Ya. Nah, untuk respon cairan pada pasien ada 3 yaitu rapid respon atau respon sementara dan non-respon. Rapid respon itu artinya ketika respon cepat ya. Misalkan kita memberikan cairan sekitar 1 liter. Ternyata setelah 1 liter respon kulit, nadi, kemudian tingkat kesadaran, tekanan darah, urin itu sudah stabil ya. Ketika si cairannya tidak diguyur lagi maka tanda-tanda respon terhadap cairan tadi tetap stabil, tidak berubah lagi ke keadaan shock. Jadi kulitnya tetap menghangat, ya tetap hangat, kemudian tekanan darahnya juga tidak drop lagi, tidak turun lagi, ya. Kemudian nadinya juga ada perbaikan, berarti itu namanya rapid respon atau respon cepat. Nah, kemudian kalau respon sementara ini kemungkinan ada bekuan darah yang lepas, ya. Jadi ketika misalkan kita loading, cairannya kita guyur, tanda-tanda vital yang tadi ya, kesadarannya dia pada saat diguyur dia stabil, bagus tanda-tanda vitalnya, tapi ketika kita maintenance ya, maka pasiennya akan drop lagi atau jatuh lagi dalam keadaan shock ya. Kemudian yang non respon, artinya misalkan kita sudah memberikan cairan maksimal 2 liter, pasiennya masih keadaan shock. Kemudian kita ganti juga dengan darah, sudah berikan transfusi darah tapi masih dalam keadaan shock. Maka pasien-pasien yang non respon ini ya tidak respon dengan pemberian cairan, dengan darah, maka harus dilakukan segera kita bawa ke kamar operasi. Mungkin harus dihentikan perdarahan di dalam yang tidak bisa dihentikan dari luar ya.
Oke. Nah, ini tadi resusitasi hipotensif ya. Sudah saya bahas, berulang ini yang ketiga kalinya yang saya bahas ya. Jadi ingat teman-teman, sekali lagi pada penanganan shock teman-teman harus betul-betul memperhatikan resusitasi hipotensif. Artinya batas tekanan batas sistoliknya hanya sampai 80 sampai 90 mmHg atau sampai nadi radialisnya teraba ya. Nah, dengan 80 sampai 90 mmHg itu sudah cukup memenuhi perfusi dan oksigenisasi sel ya, dan bekuan darah tidak lepas. Pada orang tua jangan lupa selalu cek analisa gas darah ya. Nah, di survei primer di sini teman-teman juga sama, setelah C perhatikan disability-nya dan periksa mini neurologis, GCS, pupil, tanda lateralisasi, alkohol atau narkoba jangan lupa. Jadi artinya gini, dalam melakukan pemeriksaan kesadaran, teman-teman juga harus mengetahui ini kira-kira pasien ini ada pengaruh alkohol nggak atau narkoba, karena ini akan mempengaruhi pemeriksaan GCS-nya ya. Keracunan alkohol pun bisa menyebabkan pupil mata dilatasi ya. Dan apakah ada masalah metabolik atau tidak? Apakah pasien ini dengan diabetes ya, kejang, atau ibu hamil yang mengalami eklamsi? Setelah disability, teman-teman periksa seluruh periksa seluruh badan pasien apakah ada jejas atau luka yang lain yang mengancam nyawa atau tidak dengan cara exposure. Jadi dibuka seluruh pakaiannya, jangan lupa cegah hipotermi ya. Hati-hati di daerah tropik ya, kemungkinan bisa terjadi DHF, tifoid, malaria, HIV dan lain-lain ya. Biasanya suhunya akan menjadi hipertermi atau dia sangat panas, demam tinggi ya. Setelah primary survey selesai ya, baru kita masuk ke secondary survey dan jangan lupa reevaluasi ulang A, B, C, D, E-nya. Yakin stabil primary survey-nya, baru pindah ke secondary survey dengan memeriksa tanda-tanda vital, kemudian periksa pulse pressure jangan lupa, karena di shock ini pulse pressure sangat penting ya. Apakah pulse pressure-nya normal atau tidak, yaitu tekanan jarak antara sistolik dan diastolik. Kemudian pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki, jangan lupa periksa semua lubang, perhatikan bagian belakang pasien, miringkan dengan teknik clock roll ya. Nah, ini adalah variabel pengganggu dalam kita melakukan penilaian dan penanganan pada pasien trauma ya. Biasanya di usia ya, ada beberapa pasien dengan usia manula atau lansia yang mengkonsumsi obat-obatan, misalkan antikoagulan atau dia memakai pacemaker gitu ya. Kemudian pada atlet ya, jangan terkecoh ya, pada atlet cenderung nadinya bradikardi. Jadi kalau kita menemukan pasien kulitnya menghangat, nadinya bradikardi, dikaji ulang apakah pasien ini atlet atau bukan. Ya memang normalnya pada atlet itu nadinya adalah bradikardi. Jadi jangan terkecoh dengan shock neurogenik ya. Salah satu ciri khas dari shock neurogenik adalah bradikardi ya, bukan tahikardi. Kemudian pasiennya dalam keadaan hamil atau tidak ya, apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan atau dia peminum alkohol atau narkotik ya. Tanyakan riwayat penyakit dan yang paling penting adalah time to treatment. Tanyakan 3T-nya ya untuk melakukan penanganan awalnya berdasarkan time to treatment, kapan kita menemukan pasien shock ini ya. Nah, masalah yang ada di Indonesia adalah pelayanan prarumah sakitnya tidak ada. Artinya bukan tidak ada, artinya belum memenuhi standar ya, dan tidak ada sistem yang jelas ya. Kemudian undang-undang gawat darurat prarumah sakit juga tidak ada. Di Amerika, Inggris, Australia sudah Jepang, Uni Eropa sudah ada nomor telepon penting yang tergabung dalam satu sistem. Mereka sudah punya sistem ya. Ada 911 atau 999, 000, 112, 112. Nah, di Indonesia sistemnya belum terbentuk dengan belum ada sistem gitu ya.
Nah, sedangkan rata-rata pasien tiba di UGD di negara kita adalah kurang lebih sekitar 4 jam. Sedangkan golden hour penanganan pasien gawat darurat adalah sekitar 6 sampai 8 menit atau 10 menit gitu ya. Nah, itu yang karena tidak adanya sistem di negara kita ya, sistem prokes vitalnya belum ada. Pasien shock bisa sudah berhenti sendiri atau berdarah namun sedikit-sedikit. Artinya gini, ya, ketika kita menemukan pasien shock karena datangnya sudah telat, maka bisa saja pasiennya itu sudah berhenti sendiri perdarahannya gitu ya. Ingat bahwa di dalam tubuh kita kan ada zat pembeku. Jadi ketika kita datang, mungkin saja perdarahannya sudah berhenti atau masih berdarah namun sedikit-sedikit. Nah, tiba di UGD sekitar 10 sampai 30 menit dan masih terjadi shock. Artinya apa ya? Mungkin masih terjadi perdarahan yang masif. Berarti kita harus berpikir pasien ini harus segera dibawa ke kamar operasi untuk dilakukan stop perdarahan ya. Jika spesialis bedahnya tidak ada, maka lakukan sementara untuk meminimalisir perdarahan ya. Lakukan balut tekan untuk pasien yang external bleeding. Kemudian untuk yang internal bleeding, khususnya pada pasien dengan trauma pelvis atau abdomen, teman-teman bisa melakukan pemasangan gurita. Wadah fraktur bisa dilakukan bidai ya. Sekali lagi, time to treatment itu sangat penting ketika awal kita menemukan pasien shock ini sudah berapa lama, sudah berapa jam. Karena ini akan menentukan tindakan selanjutnya gitu ya. Oke, jangan lupa ya, inilah tag dari ambulans 118, the right patient to the right hospital by the right ambulance at the right time ya. Jadi kita harus merujuk pasien ya, pasien yang tepat dibawa ke rumah sakit yang tepat dengan ambulan yang benar dan waktu yang tepat. Itu yang kami harapkan ya. Kita kembali ke skenario awal ya. Laki-laki 18 tahun terlibat tawuran dengan keluhan sakit di bagian torso, sesak bernafas, korban dipukul di bagian tubuh dan terlihat banyak memar di ekstremitas atas. Korban terlihat pucat, bingung, respirasi 26 kali per menit, nadinya 126 kali per menit. Oke, kira-kira ini shock derajat berapa? Dilihat dari tanda-tanda vitalnya, nafas 26, kemudian nadinya 126, pucat, bingung ya. Ini di kisaran shock derajat berapa nih? Teman-teman harus bisa mengklasifikasikan nih ya. Oke, jawab sendiri ya. Lihat dari tanda-tandanya. Shock derajat berapa? Kemudian prioritas penanganannya apa? Tadi sudah terjawab, jangan lupa airway, breathing, sirkulasi. Di sirkulasi cari ada atau tidak tanda-tanda shock, lihat akralnya, nadinya, adakah penurunan kesadaran, kemudian urinnya bagaimana, kapilari refillnya gimana. Tapi ketika di awal sudah ditemukan nadinya pucat, akralnya pucat, dingin, lembab, nadinya takikardi, kita sudah bisa kategorikan pasien itu adalah shock, ya. Oke, kalau cari sumber perdarahan, hentikan perdarahan, ganti volume cairan. Jangan lupa satu lagi penanganan shock hemoragik pada penggantian volume cairan, perhatikan hipotensif resusitasi, gitu ya. Jelas sampai di sini? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Atau teman-teman kalau pengen lebih jelasnya lagi, jangan lupa baca bukunya berulang-ulang ya. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga pandemi cepat berlalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.